قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di video kali ini kita akan membahas seorang gus kaum muslimin. Ini seorang gus yang sepertinya menjadi budaknya Khabib Ba'alawi kaum muslimin. Gus ini cukup terkenal sebenarnya namanya kaum muslimin. Gus Kausar. Di dalam video ini Gus Kausar menyebutkan bahwa orang-orang yang menolak nasab Ba'alawi itu ilmunya patah. Ya, kalau kiai, ustadz, atau yang sejenisnya kemudian menolak nasab Ba'alawi, katanya ilmunya patah. Karena apa? Karena di pondok-pondok pesantren itu diajarkan sebuah kitab yang namanya Sulamut Taufik. Itu pengarangnya adalah Ba'alawi, penulisnya Ba'alawi. Jadi kalau ada ulama, ada kiai, ada gus yang membatalkan nasab Ba'alawi, maka patah sanadnya katanya. Ini kan aneh kaum muslimin. Apa hubungannya antara ilmu, antara sanad dengan nasabnya para Khabib Ba'alawi? Kan nggak ada kaum muslimin. Andai pun kaum muslimin ya terbukti secara sah dan sudah disepakati oleh para ulama ijma ya, bahwa nasab para Khabib Ba'alawi itu putus ya, tidak nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, maka sanad ilmu itu nggak akan patah ya, karena nggak ada hubungannya. Jadi aneh kalau sanad keilmuan itu kemudian disebut patah hanya karena menolak nasab Ba'alawi nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ini nggak tahu logika dari mana ini kaum muslimin ya. Coba kita lihat dulu videonya kaum muslimin. Sampean pernah dengar nggak? Di pondok-pondok itu diajarkan kitab namanya Sulamut Taufik. Nggak tahu gue? Oh, no, kitab jenis Sulamut Taufik. Ya enggak? Itu sekarang Ba'alawi nih. Jadi lah montok santri-santri yang nganggep Ba'alawi gue gagal. Sanadmu patah kata itu. Dan kamu harus tahu semua pondok mengajarkan kitab itu. Dan yang nyarai kiainya para kiai di Nusantara, Romo Kiai Nawawi Al-Bantani. Jadi lah montok gue gagalnya Ba'alawi. Patah lah ngaji kita semua. Bahwa beliau mengatakan innal qalam ahadul lisanaini bil insan. Bahwa tulisan kita, pena yang kita buat tulis dulu, hanya pena yang kita buat tulis hari ini, jempol kita ini bisa jauh lebih. Tuh kaum muslimin ya, Gus Kausar menyebutkan bahwa di pondok-pondok pesantren itu ada kitab yang namanya Sulamut Taufik. Dan setiap pondok pesantren mengajarkan kitab Sulamut Taufik. Pengarangnya Ba'alawi. Jadi kalau ada orang yang membatalkan nasab Ba'alawi, maka patah sanadnya katanya kaum muslimin. Ini logika dari mana ini kaum muslimin? Kan nggak ada hubungannya antara ilmu, sanad ilmu dengan nasab orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Ya. Sekarang contoh saja kaum muslimin. Kalau dulu kita belajar membaca Al-Quran dengan seorang ustadz. Ustadz tersebut mengaku sebagai cucunya Wali Songo misal. Akan tetapi kemudian hari terbukti bahwa ustadz tersebut bukan keturunan Wali Songo, tapi keturunan Semprul. Lah urusan nasab dia itu kan urusan dia. Nggak ada hubungan dengan orang yang belajar dengan ustadz tersebut. Asal bacaan Al-Fatihah yang diajarkan benar, ya, cara membaca Al-Quran yang diajarkan benar, ya sudah selesai. Dan mau tidak mau disebutkan sanadnya ya melalui orang tersebut. Tapi kan nggak patah. Patah dari mana? Kan aneh kalau disebutkan patah kaum muslimin. Sanadnya patah hanya karena tidak mengakui bahwa Ba'alawi itu adalah cucu Nabi Muhammad SAW atau zuriat dari Nabi Muhammad SAW. Ini kan logika aneh kaum muslimin ya. Ya kalau mau dikatakan sanadnya patah, ilmunya patah, itu kalau dia belot dari ajaran gurunya. Iya, itu sanadnya patah. Gurunya ngajarkan Al-Quran dan Sunnah ala manhaj salaf. Ya, kemudian setelah selesai belajar kok dia belot mengikuti pemahaman ahlul hawa, ahlul bid'ah. Ya maka sanadnya putus, ilmunya patah, nggak berguna. Lah kalau sekedar membatalkan nasab para Khabib Ba'alawi kok bisa disebut ilmunya patah? Ya, ini kan aneh kaum muslimin ya. Dan Pak Marzuki Mustamar kaum muslimin.
menanggapi video dari Gus Kausar ini. Ya, bagi kami ini skakmat untuk Gus Kausar lah kaum muslimin. Pak Marzuki Mustamar mengatakan, ya, di pondok-pondok pesantren itu kitab karangan Mbak Alawi, ya, dari ribuan kitab yang ada di pondok pesantren, karangan Mbak Alawi itu kurang dari 1% kaum muslimin. Bayangkan, kurang dari 1%. Meskipun kita juga tidak boleh menganggap remeh yang kurang dari 1% tersebut, ya. Namanya ilmu, sedikit pun tetap bermanfaat di dalam agama Islam ini kaum muslimin, ya. Dan kebaikan sekecil apapun kita tidak boleh meremehkan. Tapi yang harus kita pahami kaum muslimin, kalaupun kitab-kitab karangan Mbak Alawi itu bermanfaat, ajarannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu kan pahalanya yang dapat yang mengarang kitab tersebut, yang menulis kitab tersebut. Ya, sedangkan para KB Mbak Alawi yang ada sekarang ini yang suka ndawir, ya kan nggak mungkin mendapatkan pahala dari adanya kitab tersebut. Nggak mungkin. Begitu juga dengan yang mengarang kitab Sulamut Taufik tersebut. Ya, dengan adanya para KB Mbak Alawi yang sekarang mengajarkan syirik, tahayul, bid'ah, dan khurafat, ya, dia tidak akan menanggung dosanya. Coba ya, berapa banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa seseorang itu tidak akan mendapatkan pahala dari orang lain. Dan juga tidak akan memikul dosa dari orang lain. Ya, wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratu wizra ukhra. Setiap orang berbuat dosa, dirinya sendiri yang akan bertanggung jawab. Seseorang itu tidak akan memikul beban atau dosa orang lain. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Jadi nggak bisa juga para KB Mbak Alawi sekarang ini merasa berjasa dengan adanya kitab-kitab karangan para pendahulu para KB Mbak Alawi. Itu kan para pendahulunya. Kalaulah bermanfaat, yang diajarkan benar, yang mendapatkan pahala mereka. Kecuali para KB Mbak Alawi yang sekarang ini mengajarkan apa yang mereka ajarkan dengan tidak menyelisihi kebenaran. Ya, tapi kalau para KB Mbak Alawi menyelisihi para pendahulunya, ajaran para pendahulunya benar, sedangkan sekarang ajarannya ndawir, ya maka nggak akan mendapatkan pahala. Begitu juga dengan para pendahulunya, nggak akan mendapatkan dosa atas ndawirnya para KB Mbak Alawi sekarang ini kaum muslimin, ya. Dan langsung saja kaum muslimin kita simak respon dari Pak Kiai Marzuki Mustamar atas statement dari Gus Kausar ini kaum muslimin. Aneh kalau dikatakan kalau nggak ngakui sanad ilmumu putus. Di Pondok Lirboyo, Ploso, Sidogiri, di mana-mana di perpus kalau ada 1000 kitab yang dibaca. Itu yang karangan orang Yaman. Nggak ada 1%, Mas. Ummahatul Kutub fi Tafsir. Mulai dari yang kecil, Jalalain, Jamal, Sawi, Lauk Ngaleh, Al-Munir, Marah Labid, agak gede lagi, Tabari, Qurtubi, Tafsirul Kabir, Lirrazi, dan yang lain-lain. Itu semua Kutubul Hadis, Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, Turmudi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Ibn Abi Dunya, Ad-Dailami. Itu orang mana itu? Bukan Yaman, non Yaman. Non Balawi. Nahwu, Julumiyah, Tuhfah, Imriti, Mutamimah, Kawakib Duriyah, Alfiyah, Ausatul Masalik, Mughni. Terus apa lagi? Ibnu Hisham, Jami'ud Durus, Alkitab karangan Imam Sibawayh, ditambah Al-Khalil Al-Farahidi. Semuanya non Ibnu Malik As-Spanyoli, Al-Andalusi, berarti sepa tafsir Qurtubi, Cordoba As-Spanyoli, Mas. Ngaji teko ulama Spanyol ini sak, Mas. Kok sempit amat mikir. Fikih, wadih, apa lagi? Mabadik fikhiyah, takrib, safina, kasyifah, fathul qalib, bajuri, tanwirul qulub, qalyubi, bughyah, nihatul muhtaj, wahab, mu'in, nihatul zain,
dan segala macamnya. Wong ndi kuwi sing ngarang? Halo. Halo. Tasawuf adalah 1-2 Yaman. Nggak ada 1% dari ribuan kitab. Masuk akalkah gara-gara nggak ngakuin nasabnya yang 1% ini, lalu yang 99% jadi batal semua? Abu Darem aja. Paham nih? Bukan masalah rungkat, Mas. Lalu tentang nasab, orang Mojokerto itu sulit melacak apakah saya keturunan Hayam Wuruk, sulit. Padahal jeda waktunya masih ini 1446 tahun. Lalu begitu mudahnya aneh keturunan Rasulullah. Sing 700 tahunnya angel, Mas. Apa mana sing 1400 tahun, kecuali mau dibuktikan. Gitu lah. Dibuktikan secara genetik, oke. Lalu ada kakak yang berbeda. Kakak terbit tahun 400 Hijriah. Lalu Ahmad bin Isa tercatat anaknya 3. Kakak terbit tahun 900. Tercatat Ahmad bin Isa anaknya 4. Kalau ada 2 kakak beda, kakak lawas dan kakak baru, yang asli yang mana? Yang lawas lah. Kok aneh sampai? 2 kakak beda, yang asli yang lawas. Punya naskah Bukhari Muslim, naskah dari Mbah Yud saya, hadis itu nggak ada. Lalu ada terbit naskah Bukhari baru, tahu-tahu ada tambahan hadis itu. Yang benar yang mana? Yang lawas. Quran kita dari dulu nggak ada surat Al-Pasarpani. Tahu-tahu terbit Quran baru, ada tambahan surat Suratul Pasarpan. Yang asli yang mana? Yang lawas. Dan haram Anda berpikir barangkali itu ada yang nggak tercatat. Ngawur aja. Nah, lihat sekarang itu mungkin nggak tercatat. Ada kemungkinan apa? Ada yang bilang tes DNA nggak bisa jadi bukti syar'i untuk mengisbat nasab. Saya jawab, kalau ada bukti tes DNA saja, you tetap nggak percaya, apalagi tanpa bukti. Logikanya kok aneh-aneh, teman. Basul Masail NU di Solo memutuskan hasil tes DNA memang tidak bisa untuk membuktikan, mengisbatkan nasab seseorang, tapi bisa untuk membatalkan nasab. Nabi alim pinter, dia logikanya konyol. Weh, Nabi sabar jembar dodone, dia ngamuan, takbir prak, terus ngaku keturunan Nabi, dites tak boron, dilacak nasabnya urut satu persatu per generasi tak boron. Buku yang katanya punya anak 4 dites pakai zat karbon untuk mengetahui nama keempat itu tintanya umurnya sama apa enggak. Kertasnya lebih lawas yang itu apa lebih lawas yang anak 3, dites tak boron. Terus ngaku keturunan Nabi, bodoh aja. Mana yang negara? Kita harus menjaga kemurnian nasab Rasulullah SAW, supaya orang yang kita tabaruki pasti qat'i 100% keturunan Nabi. Harus dijaga kemurnian ini. Khawatir kalau nggak dijaga, sembarang orang gampang ngaku keturunan. Kadung kita baruki pol-polan, kadung Gus Adi paringi mobil ben barokah, lah tiba keturunan ini semprol ya apa? Ngerti betul nih? Verifikasi itu penting, validasi penting, pelacakan penting, baik pelacakan genealogi ataupun pelacakan naskah penting. Untuk apa? Untuk memastikan fulan qat'i keturunan Nabi. Kita sowan nggak rugi, salaman nggak rugi, sedekah nggak rugi, barokah. Dan memang Nabi meninggalkan untuk umat ini nun sewu 3 jimat.
Jimat pertama Quran, jimat kedua sunnah, jimat kedua ketika keluarga anak cucunya Kanjeng Nabi. Supaya sunnah benar-benar sunnah, bukan maudhu, bukan palsu, maka ulama men-tracking hadis. Dan akhirnya karena hadis kena jarah wa ta'dil, ribuan hadis rungkat. Rungkat itu apa? Dari 100.000 hadis lebih yang akhirnya dinyatakan sahih oleh Bukhari hanya sekitar 4.000-an. Muslim hanya sekitar 4.000-an. Yang rungkat puluhan ribu. Dan itu ulama harus melakukan itu. Jangan sampai kadung diyakini sunnah Rasul, ternyata sabdanya Abu Jahal, mas. Weh. Quran jimat, Quran mujma' alaih, qat'i, udah nggak ada masalah. Yang kedua, sunnah juga jimat. Biar jimat ini benar-benar terjaga, maka ulama melakukan penelitian hadis. Lalu jimat ketiga, setelah berlangsung 1446 tahun, biar nggak mudah, nggak gampang. Orang ngaku keturunan Nabi, ternyata keturunan semprul. Kita baruki, tak mandi, mas. Nggak mandi itu apa? Tak mandi. Kita wasuli tak mandi. Wong keturunan semprul. Supaya umat tetap dapat barokah. Ketika sowan, ketika tabaruk, tawasul, keturunan Rasulullah, maka juga perlu di tracking. Lah itu tugasnya Kiai Imad gitu loh. Weh, mulia apa enggak ini? Mulia untuk memastikan keturunan ini murni. Wa yutahhirakum tadhira. Ya terus, maaf, panjenengan yang selama ini enggak dianggap keturunan Nabi, tak usah khawatir, Bun. Siapa tahu penelitian Kiai Imad dan kawan-kawan sampean terbukti keturunan Nabi, maka kami nggak ragu hormat neng sampean, nggak ragu mahabbah neng sampean. Ojo kesusu musuhi Kiai Imad. Penelitian ini untuk kamu juga gitu loh. Timbang diragukan terus, timbang maskok fih terus, timbang mukhtalaf fih terus, timbang iltibas terus, ndang dijelas nih, mas. Paham apa enggak? Kalaupun diteliti ternyata bukan, sampean kudu lilo demi menjaga kemurnian anak cucu Nabi, zuriyah Nabi, daripada saya cantolkan di situ. Keturunan itu jadi nggak murni, mending saya dikeluarkan dari situ nggak apa-apa demi menjaga kemurnian keturunan Nabi. Daripada saya nyantol di situ, zuriyah jadi nggak murni, mending saya dikeluarkan tapi zuriyah menjadi murni. Nah, yang mau begini berarti ikhlas, kepengin wayutahhirakum tadhira. Kalau begini nggak mau, berarti Anda hanya mikir kepentinganmu sendiri, biar tetap disuani umat, biar tetap dimahabbai umat, biar tetap disungkemi umat, biar tetap dipaling-palingi. Berarti sama nggak mikir untuk kepentingan Islam, mikir kanggo awake dhewe. Yo ngaku oleh ngono, mas. Bendang beres. Tuh kaum muslimin, di awal video tadi Pak Kiai Marzuki Mustamar dengan jelas mengatakan bahwa dari ribuan kitab yang ada di pondok-pondok pesantren, itu yang karangan Mbak Alawi nggak ada 1%. Tapi tetap kaum muslimin ya, meskipun nggak ada 1%, tetap ketika mereka menyampaikan kebenaran, menyampaikan tentang syariat Islam yang hak, tetap harus kita akui. Tidak boleh kita menafikan kebaikan meskipun sekecil apapun. Akan tetapi kaum muslimin, para KB Ba'alawi, kalau mau membanggakan, ya salah satunya kitab Sulamut Taufik tadi yang katanya karangan Ba'alawi, apanya yang mereka mau banggakan? Kalau yang membanggakan itu yang mengarang kitab, iya, wajar. Tapi kalau yang membanggakan adalah para KB Ba'alawi yang sekarang dawir, yang sekarang cerita-cerita sesat, ya, atas dasar apa mereka mau membanggakan kitab Sulamut Taufik? Coba. Itu bukan karangan mereka. Misal sekarang ya, Pak Lutfi bin Yahya, Pak Rizik Syihab, kemudian Pak Taufik Assegaf, kemudian Bahar Smith. Kalau mau membanggakan pengarang kitab Sulamut Taufik, untuk apa dia banggakan? Oh, ini ada kalangan Ba'alawi yang mampu mengarang kitab, menulis kitab, yang kitab tersebut bermanfaat, diajarkan di pesantren-pesantren. Iya, tapi kan itu usaha pengarangnya, yang mendapatkan pahala pengarangnya. Bukan kalian
Yang berjasa itu pengarangnya, bukan kalian. Coba. Meskipun para pendahulu Ba'alawi ada yang jadi ulama dan ulama yang hanif, itu kan mereka, bukan KB Ba'alawi yang sekarang. Kalau yang sekarang apa jasanya? Coba. Dan para KB Ba'alawi tidak akan mendapatkan keutamaan dari kitab yang dikarang oleh orang Ba'alawi terdahulu, kalau kitabnya bermanfaat. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya seseorang itu tidak memperoleh selain apa yang dia usahakan. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabatum. Itu kan usaha orang-orang terdahulu. Ya, usaha orang-orang yang terdahulu yang telah berlalu. Bagi mereka amal perbuatan mereka, dan bagi kalian amal perbuatan kalian. Mereka tidak akan menanggung dosa kalian. Kalian pun gak akan mendapatkan pahala dari mereka. Semua masing-masing akan diberikan balasan sesuai dengan yang telah diperbuat. Nggak akan mungkin Bahar Smith, Taufik Assegaf, Rizik Syihab, Lutfi bin Yahya mendapatkan pahala dari mengarang kitab Sulamut Taufik, karena yang mengarang bukan mereka. Meskipun sama-sama Ba'alawi. Begitu juga sebaliknya, pengarang kitab Sulamut Taufik tidak akan mendapatkan dosa dawir dari pendawiran Lutfi bin Yahya, Bahar Smith, Rizik Syihab, siapa lagi? Banyak, ya. Nopel Alaidrus dan lain sebagainya. Nggak akan mungkin pengarang kitab Sulamut Taufik mendapatkan dosa dari dosa-dosanya para kabib Ba'alawi yang ada sekarang ini. Meskipun nasabnya nyambung. Nyambung, maksudnya sama-sama Ba'alawi. Karena itu tadi, wa allaisa lil insani illa masa'a. Masing-masing itu mendapatkan sesuatu sesuai yang dia usahakan. Para Ba'alawi yang lurus, yang menyebarkan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka mulia. Mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi para Ba'alawi yang kerjanya doktrin, jualan nasab demi nasib, cerita-cerita bohong, mengajarkan syirik, tahayul, bid'ah, khurafat, maka nggak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan bisa difahami kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.